Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tutor sawit dan pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam seri webinar OPT Kelapa Sawit, yang pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai permasalahan hama rayap di perkebunan kelapa sawit. Jadi pada kajian kali ini kita akan sedikit mengoverview mengenai perkebunan kelapa sawit di Indonesia, lalu nanti akan kita lihat bagaimana biologi dan tingkat kerusakan rayap secara umum. Kemudian nanti kita akan ketahui jenis rayap apa yang menyebabkan kerusakan pada tanaman kelapa sawit, khususnya di Indonesia. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan monitoring serta pengendalian dari serangan rayap tersebut. Pemirsa, hingga tahun 2019 telah disepakati bahwa luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia itu mencapai lebih dari 16,3 juta hektar dari Pulau Sumatera sampai ke wilayah Papua. Dan tentunya di dalam usaha budidaya kelapa sawit tersebut tidak akan pernah bisa terlepaskan dari yang namanya permasalahan hama. Nah, sampai saat ini, dari kelompok serangga sudah lebih dari 30 spesies yang diinformasikan atau dilaporkan menyebabkan kerusakan pada tanaman kelapa sawit. Namun, tidak semuanya mampu menyebabkan kematian pada tanaman kelapa sawit. Salah satu di antara hama tersebut yang mampu menyebabkan kematian pada tanaman kelapa sawit adalah hama rayap. Nah, di dunia ini, setelah diidentifikasi, paling tidak ada 7 famili rayap yang sudah teridentifikasi, yang terdiri dari 15 subfamili, 200 genus, dan lebih dari 2.500 spesies. Nah, ini tersebar di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri, dari 7 famili tersebut, ada 3 famili yang terdapat di Indonesia. Yang pertama adalah Calotermitidae, kemudian ada Rhinotermitidae, dan Termitidae. Nah, dari ketiga famili ini, kurang lebih ada 110 genus dan 200 spesies yang sudah diidentifikasi. Rayap merupakan serangga sosial yang hidupnya berkelompok atau berkoloni. Dan di dalam koloni rayap ini terdapat kasta-kasta yang memiliki tugas-tugas tersendiri. Yang pertama dan yang paling banyak jumlahnya atau populasinya adalah kasta pekerja. Kasta ini bertugas untuk membangun dan memperbaiki sarang, kemudian dia memelihara ratu, telur, rayap muda, hingga mencari makan untuk seluruh koloni. Kemudian nanti yang kedua ada kasta prajurit. Ini dicirikan dengan mandible yang besar ya, karena dia bertugas untuk menjaga koloni dari serangan musuhnya. Kemudian terakhir ada kasta reproduktif, yang ini terdiri dari raja dan ratu rayap. Nah, bertugas untuk berkembang biak, kemudian dia membentuk koloni baru. Nah, salah satu ciri khas dari kasta produktif ini dia memiliki sayap. Jadi sayapnya itu nanti ya digunakan untuk terbang yang jelas. Jadi dia akan terbang, mencari lokasi baru, kemudian dia akan kawin, dan pada akhirnya membentuk koloni yang baru. Kemudian rayap ada yang bersifat saprofag atau dia memakan sisa-sisa kayu ataupun bahan organik lainnya. Tapi ada juga yang bersifat fitofag, artinya dia menyerang jaringan tanaman yang masih segar. Nah, makanan rayap pada umumnya merupakan kayu atau benda lainnya yang dia mengandung selulos. Kemudian rayap ini bersifat kriptobiotik, artinya dia menghindari cahaya matahari secara langsung. Jadi apabila ada lorong-lorong rayap di atas permukaan tanah, kemudian kita rusak atau kita hancurkan, biasanya rayap itu akan kemudian nanti menghindari atau nanti akan memperbaiki lorong-lorong tersebut supaya dia tidak terkena sinar matahari langsung. Nah, yang paling khas adalah perilaku makan trofalaksis. Perilaku makan trofalaksis ini artinya dia perilaku makan antara satu individu dengan individu lainnya. Makannya itu pada umumnya dari anus ke mulut, disampaikannya dari anus ke mulut, atau yang lebih dikenal dengan trofalaksis protodeal. Dan bisa juga makanan itu disalurkan atau disampaikan antar individu dari mulut ke mulut, atau dikenal dengan trofalaksis stomodeal. Nah, ini merupakan perilaku khas pada serangga sosial ya, khususnya pada rayap, dan ini kemudian nanti dijadikan dasar bagaimana melakukan pengendalian dari koloni rayap ini. Kerusakan akibat rayap itu bisa terjadi di perkotaan atau pada bangunan, biasanya pada kusen-kusen ataupun pada dinding-dinding yang masih terbuat dari kayu. Kemudian juga bisa terjadi pada tanaman tahunan. Nah, jadi khususnya di tanaman tahunan ya,
terutama pada hutan tanaman industri seperti eukaliptus dan akasia. Rayap ini merupakan salah satu masalah utama di perkebunan tersebut. Dan di perkebunan kelapa sawit, rayap juga menjadi salah satu masalah atau potensi masalah yang harus dihindari. Nah, kerugian akibat serangan rayap di Indonesia itu dilaporkan mencapai lebih dari 254 miliar per tahun. Jadi cukup signifikan sekali dan tingkat kerusakannya. Di perkebunan kelapa sawit di Indonesia, setidaknya ada 10 spesies rayap yang sudah diidentifikasi di tahun 2016. Tentunya jumlah ini sudah bertambah ya sampai saat ini. Dan di Malaysia, tangga kita itu sudah lebih dari 30 spesies yang teridentifikasi di perkebunan kelapa sawit. Tetapi dari 10 spesies yang sudah diidentifikasi ini, tidak semuanya menyebabkan kerusakan pada tanaman kelapa sawit. Ada yang hanya dia memakan tanah seperti Pericarpitermes, kemudian nanti ada yang dia hanya memakan sisa-sisa kayu mati. Dan di kebun kelapa sawit paling tidak ada 2 spesies rayap yang dominan dan ini menyebabkan masalah, yaitu Macrothermes gilfus dan Coptothermes curvignatus. Nah, dari 2 spesies ini hanya Coptothermes yang mampu atau menyebabkan kerusakan secara langsung pada tanaman kelapa sawit. Sedangkan Macrothermes gilfus yang dicirikan dengan kasta prajuritnya memiliki ukuran kepala yang besar dan juga mandibel yang besar. Ini dia merupakan hama minor di perkebunan kelapa sawit. Jadi dia tidak menyebabkan kerusakan langsung pada tanaman kelapa sawit. Akan tetapi dia hanya membuat gundukan sarang di dekat batang kelapa sawit, biasanya di daerah piringan atau kadang menempel pada batang kelapa sawit. Dan dia membuat lorong-lorong tanah di bagian bonggol atau di bagian perakaran. Tetapi dia tidak sampai memakan akarnya ya, dia hanya membuat lorong-lorong tanah saja. Akan tetapi apabila lorong-lorong tanah ini sudah sangat banyak sekali sampai memenuhi perakaran di bagian bonggol tersebut, ini bisa berpotensi menyebabkan tanaman kelapa sawit menjadi tumbang. Kemudian investasi dari rayap Macrothermes ini lebih banyak terjadi di lahan-lahan mineral. Karena tadi salah satu ciri khasnya dia membuat gundukan tanah, sehingga lebih banyak terjadi di tanah-tanah mineral. Kemudian Macrothermes tadi sudah kami sampaikan dia tidak menyebabkan kerusakan langsung pada tanaman kelapa sawit, akan tetapi dia menyebabkan gangguan pada proses kultur teknisnya karena dia membuat gundukan sarang di bagian piringan kelapa sawit. Ini menyebabkan kesulitan di dalam proses pemupukan. Jadi kalau kita melakukan pemupukan khususnya pada area-area yang terinvestasi oleh Macrothermes, ini menyebabkan efektivitasnya menjadi lebih rendah karena tadi akar-akar yang aktif itu bisa tertutupi oleh sarang-sarang dari Macrothermes gilfus tadi. Nah, seperti ini gundukan dari sarang Macrothermes yang biasa terdapat di sekitar piringan atau terkadang dia juga bisa ditemukan menempel langsung pada batang kelapa sawit, tetapi dia tidak memakan jaringan kelapa sawitnya, jadi hanya gundukannya saja yang menempel. Dan itu tingginya bisa mencapai 1,5 sampai 2 meter, jadi cukup tinggi nanti. Nah, ini kemudian adalah lorong-lorong rayap yang dibuat di sekitaran perakaran. Jadi kalau lorong-lorong seperti ini sudah sangat banyak, tentunya ini berpotensi bisa menyebabkan tanaman menjadi tumbang karena tidak kokoh ya akarnya ke tanah. Kemudian yang ini adalah queen chamber. Nah, queen chamber ini merupakan satu ruangan dengan struktur yang lebih keras atau lebih padat, yang di dalamnya ini terdapat ratu dari rayap Macrothermes. Dan juga ini ada rajanya ya biasanya. Nah, kemudian di dalam satu gundukan ini terkadang terdapat lebih dari satu queen chamber. Jadi tidak selalu satu koloni Macrothermes ini terdiri dari satu ratu rayap saja, akan tapi dalam satu gundukan terkadang kami juga menjumpai 2 sampai 3 kalau ada 3 ratu rayapnya itu sendiri. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai rayap Coptothermes curvignatus. Inilah rayap yang menjadi hama utama di perkebunan kelapa sawit, khususnya di lahan gambut dan lahan-lahan bekas hutan. Jadi, rayap Coptothermes ini dia bisa menyebabkan kerusakan langsung pada tanaman kelapa sawit. Jadi, dia memakan jaringan batang sehingga menyebabkan kerusakan berat
bisa di bagian pangkal batang, sehingga nanti menyebabkan kematian secara perlahan pada tanaman kelapa sawit. Nah, salah satu ciri khas dari rayap Coptotermes ini apabila kita ambil salah satu individunya, kemudian kita gigitkan pada tangan, maka dia akan menghasilkan cairan berwarna putih susu. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mengidentifikasi apakah rayap yang ada di kebun kita merupakan rayap Coptotermes atau bukan. Tinggal kita ambil individunya, biasanya kasta prajuritnya, kemudian kita gigitkan di tangan, di jari kita. Kalau dia keluar cairan seperti putih susu, berarti itu adalah rayap Coptotermes. Nah, ini adalah gejala kerusakan dari rayap Coptotermes. Biasanya kalau pada fase awal serangan itu kita bisa menjumpai lorong-lorong tanah seperti ini yang masih basah atau masih segar. Biasanya di bagian mulai dari bagian pangkal batang itu bisa kita jumpai lorong-lorong tanah seperti ini. Ini adalah fase awal dari serangan. Nah, kemudian kalau dia sudah mulai lanjut perkembangan serangannya, biasanya lorong-lorong tanah ini mencapai bagian daun tombak seperti ini. Jadi kalau lorong-lorongnya sudah seperti ini, biasanya sudah mulai masuk ke stadia berikutnya untuk serangannya. Nah, ini kalau di area TBM dia bisa mencapai ke daun tombak bahkan untuk lorong-lorong tanahnya. Nah, ini adalah kejadian serangan rayap yang kita ambil di Sulawesi Tenggara, kemudian yang ini di Kalimantan Barat. Nah, apabila sudah masuk ke TM, rayap ini lorong-lorong tanah bisa juga mencapai ke hingga menutupi bagian tandan. Nah, tentunya ini nanti akan mengurangi kualitas dari tandan buah yang dipanen. Nah, ini kalau kita lihat di bagian tengah, luar biasa. Jadi tanah-tanahnya sudah sampai menutupi si tandan buahnya. Tentunya ini menyebabkan perkembangan buah menjadi tidak maksimal atau tidak optimal. Ini juga masih sama di tanda apa lorong tanahnya sudah mencapai ke bagian tandan buah. Nah, ini pemirsa, bahwa ini gambar-gambar ini bukanlah gambar tanaman kelapa sawit yang terinfeksi oleh Ganoderma. Tetapi ini merupakan tanaman kelapa sawit yang terserang oleh rayap Coptotermes. Ini terjadi di Provinsi Riau, di perkebunan yang ada di lahan gambut. Dan lahan gambutnya ini adalah bekas hutan. Serangan rayapnya sangat berat sekali. Jadi rayap itu dia tidak sampai membentuk lorong-lorong tanah sampai ke bagian atas, tidak. Akan tetapi rayap ini menyerang langsung dari bagian bawah batang. Nah, jadi dari bagian bawah dia masuk ke dalam batang dari tanaman kelapa sawit. Dia menyebabkan kerusakan pada jaringan pangkal batang. Sehingga ketika bagian jaringan dalamnya ini sudah rusak akibat aktivitas makan rayap, tentunya penyerapan unsur hara dan air itu akan menjadi terhambat sehingga tanaman akan merespon dengan gejala fisiologis seperti ini, yaitu akumulasi daun tombak, kemudian pelepah-pelepah muda mulai mengalami penguningan dan pelepah-pelepah bagian tengah sampai ke bawah sengklek. Nah, ini kan gejalanya sangat mirip sekali dengan infeksi Ganoderma. Makanya di dalam melakukan sensus apabila kita ada di lahan gambut itu harus diperhatikan dengan seksama. Apakah ini disebabkan oleh infeksi Ganoderma atau malah disebabkan oleh serangan rayap. Nah, ini juga masih sama. Ini merupakan serangan rayap yang terjadi secara langsung pada jaringan batangnya. Jadi dia tidak membentuk lorong-lorong tanah di bagian luar batang, akan tapi dia masuk melalui bonggol, kemudian memakan jaringan pangkal batang bahkan sampai ke atas. Nah, ini apabila sudah memasuki gejala serangan lanjut, maka seluruh tanaman akan mengering atau mati. Nah, ini kalau kita lihat yang bersebelahan, nah ini sudah terserang oleh rayap. Nah, kemungkinan kalau nanti ini sudah mati tanamannya, dia akan pindah ke tanaman-tanaman yang ada di sebelahnya. Nah, ini kalau kita lihat dari tanaman yang terinfeksi rayap, kemudian kita belah, maka bisa kita lihat di bagian tengah jaringan batang, pangkal batang ini sudah rusak akibat aktivitas rayap. Nah, dari bagian tengahnya. Jadi dia masuk melalui pangkal batang, tidak lagi membuat
lorong-lorong tanah di luar batangnya. Jadi langsung dari bagian bonggol bawah sini masuk. Nah, ini menyebabkan kerusakan. Kemudian kalau kita belah batangnya seperti ini, kita bisa lihat bahwa jaringan bagian atas itu masih segar. Sedangkan di bagian yang bawahnya, ini sudah mulai rusak akibat aktivitas rayap. Nah, ini adalah tipe dari gejala yang dia menyerang dari bawah. Tetapi nanti di beberapa kasus ada juga dia membuat lorong-lorong tanah, kemudian sampai ke bagian tajuk, lalu dari bagian tajuk baru dia akan turun ke bawah. Nah, ada juga tipe serangan yang seperti itu. Nah, jadi dia dari naik ke atas, kemudian membentuk memakan jaringan dari bagian atas. Ini masih sama, adalah gejala serangan rayap. Jadi kalau kita lihat tanaman yang sudah tumbang, itu bagian dalamnya, jaringan pangkal batang khususnya ini sudah penuh dengan lorong-lorong tanah dari rayap. Nah, ini adalah aktivitas, diakibatkan aktivitas rayap, sehingga kalau sudah seperti ini tentunya dia tidak mampu menopang berat dari tanaman kelapa sawit. Nah, seperti ini, kemudian menjadi tumbang. Ini terjadi di Provinsi Riau, di lahan gambut bekas hutan. Nah, ini pemirsa, foto udara dari serangan rayap di perkebunan kelapa sawit yang terletak di Provinsi Riau tadi, di lahan gambut bekas hutan. Ini kalau kita lihat, ini adalah satu blok saja. Jadi kalau kita lihat tanaman-tanaman yang sudah, atau titik-titik tanam yang sudah hilang ini, tidak ada tanamannya, ini bukan disebabkan oleh infeksi Ganoderma. Akan tetapi ini akibat serangan rayap yang sangat berat di blok tersebut. Jadi luar biasa. Jadi serangannya tidak hanya menyebabkan kematian pada 1-2 tanaman, tapi sudah sangat masif sekali. Sudah ratusan tanaman yang mati di dalam blok tersebut. Ini blok dengan luasan 30 hektar kurang lebih. Sehingga bisa kita ketahui bahwa faktor-faktor predisposisi atau faktor yang menyebabkan tingginya atau menyebabkan resiko tanaman kelapa sawit itu lebih beresiko untuk terserang rayap, diantaranya tadi sudah disampaikan adalah lahan yang kita gunakan itu merupakan bekas hutan atau bukaan baru dengan sisa-sisa kayu atau tunggul yang tidak dibersihkan, atau dia merupakan perkebunan lahan gambut. Nah, dua tipe lahan inilah merupakan lahan dengan risiko serangan rayap yang lebih tinggi. Jadi kalau dia lahan bekas hutan dengan sisa-sisa tumbangan atau kayu-kayu yang tidak disingkirkan, ini berpotensi menjadi sarang rayap. Nah, kemudian apabila di tanaman ini yang ternyata adalah rayap Coryptotermes, ini akan kemudian nanti menyerang tanaman kelapa sawit yang ada di sebelahnya. Nah, ini kan sudah terlihat dari foto ini. Ini sebelumnya dia hanya memakan kayu saja, kemudian setelah kayunya ini sudah mulai habis, dia berpindah ke tanaman kelapa sawit. Di sini ada lorong-lorong rayapnya sudah yang masih aktif. Kemudian ini adalah tandan yang sudah dipanen, dan di tandan ini sudah ada lorong-lorong tanah yang masih aktif. Kemudian di perkebunan lahan gambut jelas ini merupakan habitat utama dari rayap di perkebunan kelapa sawit. Jadi untuk rekan-rekan planters dengan kebun yang ada di lahan gambut harus waspada dengan serangan rayap. Jadi harus melakukan sensus secara rutin. Nah, berikutnya faktor predisposisi yang lain adalah curah hujan yang tinggi. Jadi serangan rayap ini cenderung terjadi pada posisi curah hujan yang tinggi. Di memasuki musim hujan biasanya serangan rayap ini mulai tinggi. Ini kaitannya kalau di lahan gambut, kenapa curah hujan tinggi menyebabkan serangan rayap menjadi lebih meningkat adalah akibat muka air tanah yang juga turut meningkat, biasanya di musim penghujan. Ini akan mencapai lebih dari 30 cm sehingga aktivitas rayap yang ada biasanya berada di bawah tanah, itu dia akan naik, cenderung naik ke atas permukaan terutama apabila nanti muka air tanah sudah sampai 15 cm saja. Itu tentunya akan mendorong aktivitas rayap untuk semakin naik ke atas permukaan tanah, bahkan sampai menyerang tanaman kelapa sawit. Lalu bagaimana kita melakukan
monitoring serangan rayap di lapangan. Nah, jadi untuk monitoring serangan rayap ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama berdasarkan gejala kerusakannya. Nah, itu harus dilakukan deteksi dini. Ini bisa dilakukan deteksi dini. Biasanya pekebun-pekebun itu memanfaatkan pemanen atau pengutip brondolan untuk melakukan deteksi dini serangan rayap di lapangan. Karena pemanen ini memasuki blok setiap hari, kemudian tukang pengutip brondolan juga dia tentunya membersihkan brondolan-brondolan yang ada di piringan. Biasanya bisa melihat keberadaan dari lorong-lorong rayap yang masih aktif ini. Nah, apabila dijumpai lorong-lorong rayap yang masih aktif atau dilaporkan, maka harus segera dilakukan sensus secara menyeluruh. Jadi sensusnya dilakukan pohon per pohon. Jadi setiap pohon yang ada di blok tersebut harus kita selidiki atau kita amati secara seksama apakah ada serangan rayap atau ada lorong-lorong rayap yang masih aktif pada tanaman tersebut. Kemudian apabila terdapat lorong rayap yang masih aktif, maka baris tanaman tersebut ditandai. Jadi biasanya di pohon pertama di setiap baris itu ditandai baik dengan cara dicat ataupun biasanya di lapangan itu banyak yang pelepah bawahnya itu kemudian diikat dengan tali plastik atau tali rapia itu ataupun menggunakan plastik kresek yang ada di lapangan. Itu biasanya diikat dengan itu. Kemudian nanti tanaman yang terserangnya di baris tersebut juga ditandai. Biasanya diberi tanda dengan cat, tanda silang berwarna merah, ataupun nanti di bagian pelepah bawah ini dilingkari dengan cat ataupun diikat dengan tali. Nah, itu menunjukkan bahwa tanaman tersebut terserang oleh rayap. Nah, kemudian monitoring atau sensus dari serangan rayap ini harus dilakukan sekurang-kurangnya 1 bulan sekali. Nah, ini bisa ditingkatkan menjadi 2 minggu sekali pada area-area atau blok-blok yang dia memiliki faktor risiko tinggi. Misalnya, blok tersebut sebelumnya sudah pernah terserang oleh rayap atau di musim penghujan. Nah, ini juga bisa dilakukan monitoring dengan interval 2 minggu, khususnya di lahan gambut dan di lahan bekas hutan. Lalu yang berikutnya, monitoring ini bisa dilakukan berdasarkan keberadaan rayapnya itu sendiri. Jadi tidak tergantung dari tingkat serangan yang ada di lapangan atau gejala yang ada di tanaman. Tapi kita bisa melakukan monitoring langsung keberadaan rayap di blok tersebut. Nah, caranya adalah dengan metode pengumpanan atau baiting. Ini biasanya kita menggunakan potongan batang atau potongan kayu karet biasanya kalau di perkebunan. Tetapi tidak harus selalu kayu karet, bisa kayu apa saja yang mudah kita jumpai di lapangan atau di wilayah kita. Nah, kemudian kayu ini kita tanam di blok-blok secara merata. Biasanya 10 sampai 20 titik itu kita pasang si kayunya, potongan kayu tadi. Kemudian kita lihat apakah kayu tersebut dimakan oleh rayap. Nah, apabila dimakan, ini berarti di blok tersebut terdapat koloni rayap dan kita harus waspada jangan sampai nanti koloni ini menyerang tanaman kelapa sawit kita. Makanya harus kemudian dilakukan sensus pam by pam tadi, pohon per pohon untuk melihat apakah rayap yang ada ini sudah menyerang tanaman kita atau belum. Kemudian baiting juga bisa dilakukan dengan menggunakan gulungan kardus. Nah, gulungan kardus ini kita masukkan, gulungan kardus bisa bekas mie instan ataupun bekas air mineral, kita masukkan ke dalam paralon. Paralon ukuran kurang lebih 2 inci dengan panjang 30 sampai 40 cm. Kita masukkan ke situ, kemudian kita tanam. Dan kita lihat apakah dimakan atau tidak. Nah, salah satu fungsi dari monitoring berdasarkan keberadaan rayapnya adalah kita bisa mengetahui investasi rayap lebih awal. Jadi bisa kita ketahui apakah di blok tersebut sudah ada rayapnya atau belum. Kalau sudah ada, sih kita bisa melakukan tindakan-tindakan preventif. Misalnya kita dengan melakukan perburuan sarang, apabila memang ini merupakan setelah kita identifikasi dia adalah rayap Coptotermes, kita lakukan perburuan sarang sebelum dia menyerang tanaman kelapa sawit. Atau kita melakukan tindakan pengendalian dengan metode pengumpanan. Nah, bagaimana caranya nanti akan kita bahas di slide-slide berikutnya.
Nah, kunci sukses pengendalian rayap itu bertumpu pada timing dan ketepatan dari kegiatan monitoring yang kita lakukan. Makanya kegiatan sensus itu sangat penting untuk dilakukan secara berkala. Jadi jangan sampai miss. Baik ada serangan ataupun tidak ada serangan, sensus ini harus dilakukan, harus terus dilakukan. Tindakan pengendalian sebaiknya dilakukan di waktu yang bersamaan dengan monitoring. Atau jika tidak memungkinkan akibat keterbatasan tenaga kerja, dilakukan segera setelah pelaksanaan monitoring. Misalnya H+1 langsung kita lakukan tindakan pengendalian setelah tadi baris tanaman ditandai, kemudian tanaman yang terserang juga ditandai, sehingga memudahkan petugas pengendali untuk melacak keberadaan tanaman yang terserang oleh serangan rayap tadi. Tindakan pengendalian bisa dilakukan dengan cara mekanis atau manual, ini dengan pembongkaran sarang, jadi memburu si sarang rayap. Kemudian yang paling populer adalah dengan aplikasi insektisida melalui penyemprotan ataupun melalui baiting. Nanti ada juga pengendalian secara hayati. Nanti akan kita bahas sedikit. Nah, yang pertama pemirsa, pengendalian secara mekanis ini dilakukan dengan pembongkaran sarang. Nah, jadi kita berburu sarang rayap. Nah, jadi pembongkaran ini dilakukan dengan merusak sarang rayap untuk mencari ratunya. Nah, ini yang paling penting. Jadi harus ketemu si ratu rayapnya. Karena kalau tidak, dia akan terus memproduksi individu-individu rayap pekerja yang baru. Sehingga nanti serangan akan tetap terjadi. Jadi kalau kita sudah memutuskan untuk melakukan pembongkaran sarang, maka harus dilaksanakan sampai kita menemukan ratunya. Dan tujuan dari pengendalian mekanis ini adalah mematikan koloni rayap secara menyeluruh, karena tadi kita mengambil ratunya. Dan ini cukup efektif atau lebih efektif dilakukan pada rayap jenis Macrothelmis gilfus. Nah, kenapa? Karena rayap jenis ini kita tahu keberadaan sarangnya di mana. Jadi dia membentuk gundukan-gundukan, jadi kelihatan sarangnya. Sedangkan kalau pada rayap Coptoteria ini cukup sulit dilakukan, karena dia membentuk sarangnya itu berada di dalam tanah. Jadi dia tidak membentuk gundukan-gundukan. Sehingga kita kalau kita mau mencari si sarang Coptotemes, kita harus menelusuri alur dari lorong-lorong rayap yang dibuat tadi. Jadi kita gali, kita lihat apakah ada alur rayapnya. Kalau ada, terus kita telusuri sampai ke sarangnya. Nah, terkadang rayap Coptoteres ini membentuk sarang di dalam jaringan batang kelapa sawit, khususnya yang sudah tumbang seperti ini. Kalau dia memang serangannya atau aktivitasnya sudah sampai ke bagian atas batang, itu biasanya kita bisa menjumpai si sarang rayapnya di dalam batang ini. Nah, kan tapi tentunya ini sudah sangat terlambat ya untuk tanaman tersebut. Tetapi apabila kita bisa mendapatkan si ratunya, tentunya ini bisa mematikan satu koloni. Nah, salah satu kelemahannya adalah biaya pengerjaan yang cukup tinggi. Jadi kalau kita melakukan pembongkaran sarang, apalagi untuk rayap Coptotermes, kita dalam satu hari belum tentu bisa kita temukan si sarang rayapnya. Tentunya nanti HK untuk pengerjaannya sangat tinggi. Nah, ini adalah salah satu contoh aktivitas pengutipan ratu rayap. Nah, ini dilakukan pada rayap tanah Macrothermes. Jadi bisa kita banyak kita peroleh ya. Dalam goni-goni ini ada kurang lebih 20-an sarang rayap. Karena sangat mudah ya untuk melihat. Jadi ada gundukan kita bongkar, ada gundukan kita bongkar. Biasanya ini kita bisa mendapatkan si sarang ratunya. Jadi atau queen chambernya bisa kita temukan. Sedangkan yang paling populer pemirsa di perkebunan kelapa sawit ini adalah pengendalian kimiawi untuk mengatasi serangan rayap di lapangan. Nah, ini kita masih bertumpu juga terhadap pengendalian kimiawi ini. Biasanya bisa dilakukan dengan penyemprotan ataupun dengan baiting. Nah, yang pertama kita bahas dulu penyemprotan. Ini bertujuan untuk mengeliminasi rayap yang menyerang tanaman. Jadi, kalau kita melakukan penyemprotan itu kita mematikan rayap-rayap yang ada di tanaman terserang. Jadi, dia tidak mematikan koloni secara menyeluruh, akan tapi hanya di batang-batang tanaman yang terserang saja. Kemudian dia bisa juga digunakan untuk mencegah tanaman diserang oleh rayap. Jadi tindakan preventif misalnya. Bahan aktif yang digunakan biasanya 3 ini. Yang pertama fipronil, kemudian sipermetrin, dan klorpirifos.
dengan konsentrasi aplikasi produk itu 1 sampai 2,5 ml per liter, tergantung nanti dari merek yang kita gunakan, kemudian bahan aktif apa yang kita gunakan. Biasanya kalau fipronil dengan merek yang termahal itu cukup 1 ml per liter. Kemudian untuk kegiatan penyemprotan sebaiknya dilakukan dengan sistem geng. Nah, apa itu sistem geng? Adalah seperti ini. Jadi, tim pengendali itu dibagi menjadi 3. Tim pertama, dia bertugas untuk melakukan monitoring atau dia melakukan sensus, kemudian menandai baris dan menandai tanaman terserang. Nah, nanti akan diikuti oleh tim kedua, yaitu tim pembongkar. Nah, tim pembongkar ini tugasnya untuk melakukan sanitasi lorong-lorong tanah yang ada di batang. Jadi, lorong-lorong tanahnya dirusak terlebih dahulu, sehingga si rayapnya ini kelihatan atau terekspos. Nah, kemudian tim pembongkar juga dia bisa melakukan sanitasi untuk tanaman yang terserang berat. Jadi, tanaman seperti tadi yang sudah mulai mengering, itu ditandai terlebih dahulu untuk di hari-hari kemudian dilakukan sanitasi. Nah, kemudian tim yang ketiga adalah tim penyemprot. Jadi, segera setelah tim pembongkar melakukan perusakan pada alur-alur rayap tadi, lorong-lorong tanah yang masih aktif tadi, tim penyemprot langsung melakukan aplikasi insektisida di tanaman sawit tersebut. Nanti prosedur aplikasinya ada, kita akan sampaikan juga. Sehingga si rayap yang masih istilahnya kocar-kacir tadi, karena lorong rayapnya dirusak, bisa terpapar secara langsung oleh insektisida dan kemudian akan mati. Nah, bagaimana prosedur untuk pengerjaan atau penyemprotannya? Yang pertama di TBM, yang harus dilakukan adalah pelepah kering dipangkas dan lorong-lorong dibongkar. Nah, ini adalah tugas dari tim pembongkar tadi. Jadi mereka melakukan pemangkasan pelepah-pelepah kering, biasanya pelepah-pelepah yang di bagian bawah, kemudian lorong-lorong tanah yang ada di pelepah-pelepah, bahkan yang ada di daun tombak itu dibongkar, dirusak. Kemudian tim penyemprot akan melakukan penyemprotan insektisida di bagian pucuk sini, di bagian pucuk, dan kemudian di bagian bonggolnya. Nah, biasanya kemudian insektisida juga turut disiram pada tanah. Di tanah, di piringan, itu dilakukan penyiraman insektisida dengan radius 30 cm dari daerah bonggol. Nah, berapa liter kita menyemprot insektisidanya? Biasanya kalau di tanaman TBM itu 1 sampai 1,5 liter. Jadi setengah liternya kita semprotkan di bagian pucuk atau di bagian daun tombak, setengah liter. Kemudian sisanya yang 1 liter itu untuk menyemprot bagian bonggol. Nah, kemudian nanti di bagian piringan, ini kita siramkan 2 sampai 3 liter insektisida pada radius 30 cm. Lalu aplikasi insektisida juga tidak hanya dilakukan pada tanaman terserang saja. Jadi kalau ini adalah tanaman yang terserang, maka 6 tanaman di sekelilingnya ini harus kita aplikasikan insektisida. Kenapa? Karena nanti apabila rayap yang ada di tanaman ini sudah kita eliminasi, sisa-sisa rayap yang masih aktif, yang ada di sekitarannya ini akan pindah ke tanaman-tanaman di sekelilingnya. Sehingga ini harus kita lindungi atau kita beri tindakan preventif dengan cara yang sama, yaitu bagian tajuknya kita semprot dengan insektisida dan juga di bagian bonggolnya, lalu di bagian piringannya juga kita siram dengan larutan insektisida. Nah, pengamatannya setelah perlakuan itu dilakukan 2 minggu. Jadi setelah kita semprot, kita lihat 2 minggu kemudian apakah rayap itu masih membentuk lorong-lorong tanah yang baru atau tidak di tanamannya tersebut. Apabila membentuk lorong tanah yang baru, maka harus kita lakukan pengendalian ulang. Namun jika tidak, maka kita lakukan sensus normal seperti biasa yang sebulan sekali. Nah, berikutnya di TM kurang lebih sama ya dengan perlakuan di TBM. Jadi lorong-lorong tanah yang ada pada batang itu kita rusak terlebih dahulu, kita bongkar seperti ini. Kemudian kalau dia tanamannya masih pendek, masih terjangkau, dan apabila si lorong tanah sudah mencapai buah, ini harus kita kastrasi dulu buahnya. Kita buang. Kemudian kita semprotkan insektisida secara langsung pada batang dan pucuk. Ini kalau pucuknya masih terjangkau oleh alat semprot. Tapi kalau tidak, ya kita semprotkan yang di batang. Kecuali nanti si rayapnya sudah sampai pucuk ya. Lorong-lorong tanahnya ini mau tidak mau harus kita semprot juga dengan insektisida.
Kemudian sama, insektisida juga disiramkan pada piringan tanah dengan radius 30 cm dari bonggol. Lalu aplikasi insektisida juga dilakukan pada 6 tanaman di sekeliling titik serangan. Nah, pengamatan setelah perlakuan dilakukan 2 minggu setelah aplikasi. Pengulangan juga harus dilakukan ya kalau masih terdapat lorong-lorong rayap yang masih aktif. Nah, berikutnya pada tanaman mati, yang seperti ini tadi di foto-foto di awal. Nah, ini harus dilakukan sanitasi. Jadi dibongkar, kita lihat apakah dia aktivitasnya sudah sampai, aktivitas rayap dari dalam ini sudah sampai ke atas. Kalau sudah ada, maka ini batangnya harus kita bongkar. Kita lihat apakah di situ nanti ada queen chambernya atau tidak. Kemudian kita lakukan aplikasi insektisida. Kalau di dalam batang misalnya ada lorong-lorong aktif. Nah, seperti ini. Jadi setelah kita tumbang, kita bongkar, ternyata di dalamnya masih banyak rayapnya. Nah, ini kita aplikasikan insektisida. Kemudian di lubang bongkarannya, kita siram dengan insektisida. Kalau masih ada rayap-rayap yang aktif atau terdapat lorong-lorong tanah yang masih basah. Nah, ini kita siramkan dengan insektisida. Biasanya volumenya bisa sampai 5 liter. Oh ya, untuk yang BTM tadi, untuk penyiraman di tanah di sekitaran bonggol tadi, itu volume aplikasi yang disarankan adalah antara 3 sampai 5 liter. Biasanya itu sudah cukup. Atau kalaupun bisa lebih, lebih baik. Nah, yang berikutnya adalah pengendalian dengan menggunakan sistem umpan atau termite baiting system. Nah, termite baiting system ini bertujuan untuk pengendalian koloni. Jadi, dia tidak hanya mengendalikan rayap yang ada di tanaman terserang saja, akan tapi sasarannya, targetnya adalah ratu rayapnya. Jadi bahan aktif yang digunakan itu biasanya adalah bahan aktif hexafluoron dengan konsentrasi 0,5%. Nah, bahan aktif hexafluoron ini keunggulannya adalah dia sangat sesuai dengan perilaku trofalaksis rayap. Jadi ketika dia dimakan, racunnya ini bisa tidak langsung mematikan si rayap pekerjanya. Akan tapi ini bisa kemudian nanti masuk melalui usus, kemudian nanti disalurkan secara protodial tadi, dimakan juga oleh rayap pekerja yang lain, kemudian nanti diberi makankan kepada ratu. Jadi pada satu titik hexafluoron ini akan sampai ke ratu rayapnya. Kemudian karena ratu rayap ini terus diberi makan oleh rayap pekerja yang sudah memakan umpan yang ada hexafluoronnya tadi, maka pada satu waktu konsentrasi hexafluoron pada ratu rayapnya ini akan mencapai konsentrasi letal atau konsentrasi mematikan, sehingga ratunya akan mati dan koloni secara keseluruhan akan mati juga karena sudah tidak ada tujuan lagi. Ya, jadi ratunya mati, maka otomatis koloni akan terkendali. Nah, ini kita adopsi dari teknik pengendalian rayap di perkotaan. Dengan kalau di perkotaan ini sudah melakukan termite baiting system ya, dengan umpan-umpan yang ditanam di titik-titik tertentu itu. Ini tadi sudah disampaikan memanfaatkan perilaku topaksis tadi. Kemudian umpan yang digunakan bisa berupa gulungan kardus atau batang kayu karet atau kayu lainnya yang sebelumnya telah direndam dalam larutan hexafluoron. Jadi gulungan kardus ini yang seperti ini kita rendam dulu di larutan hexafluoron 0,5%. Kalau kita menggunakan kardus itu cukup merendamnya antara 5 sampai 15 menit itu sudah cukup sampai si kardusnya basah. Kemudian kita tiriskan sebentar sampai tidak ada larutan yang menetes lagi, baru kita masukkan ke dalam pipa PVC 2 inci. Kemudian kita tanam di tanah seperti ini dan kita beri tutup. Secara sederhana tutupnya bisa seperti ini ya, menggunakan plastik gula orang kebun bilang. Nah, ini sudah bisa. Atau kita menggunakan dop paralonnya juga. Nah, jadi dop yang 2 inci kita tutupkan di situ. Itu akan lebih baik. Nah, kemudian nanti kalau kita menggunakan kayu atau batang kayu karet, itu merendamnya biasanya perlu waktu 24 jam. Baru kita lakukan pengumpanan di lapangan. Nah, ini adalah contohnya ya, kayu yang sudah direndam dengan hexafluoron. Kemudian ini adalah kardus tadi, ini yang dimakan oleh rayapnya. Nah, lalu setiap tanaman itu kita umpan sebanyak
3 sampai 5 umpan per tanaman. Jadi kalau kita menggunakan 3 umpan, itu kita taruh dengan pola segitiga. Jadi 1, 2, 3, bentuk segitiga seperti ini. Lalu kita amati setiap minggu, apakah umpan yang kita berikan tadi dimakan atau tidak. Ini di titik tanaman yang terserang, kemudian juga dipasang pada 6 tanaman di sekelilingnya. Jadi prosedurnya sama dengan penyemprotan. Jadi tidak hanya di tanaman terserang, tapi kita pasang juga di 6 tanaman di sekeliling. Kita amati setiap minggu, lalu kita lihat apabila masih termakan atau umpannya sudah habis, itu harus kita ganti dengan umpan yang baru. Nah, ini harus dilakukan secara terus-menerus sampai tidak ada umpan yang dimakan kembali. Nah, artinya kalau dia sudah tidak dimakan umpannya ini, mudah-mudahan koloni rayapnya sudah mulai bisa terkendali. Tapi kalau masih terus dimakan, ya kita lakukan pengumpanan secara terus-menerus. Berikutnya adalah pengendalian hayati. Nah, pengendalian hayati ini menggunakan jamur Metarhizium anisoplie dengan kerapatan 10⁻⁶ per mililiter. Nah, ini kita aplikasikan, dikombinasikan dengan teknik baiting tadi. Jadi kardus yang gulungan karton tadi atau gulungan kardus tadi kita rendamkan di dalam larutan yang berisi spora Metarhizium 10⁻⁶ per mili. Kemudian kita aplikasikan sama dengan teknik baiting, kita tanam di lapangan. Ini dari hasil pengamatan kami ini mampu menurunkan intensitas serangan rayap dalam kurun waktu 2-3 bulan. Ini sudah pernah kita cobakan di lapangan, ternyata cukup efektif. Hanya waktu pengendaliannya saja yang lebih lambat dibandingkan bila kita menggunakan bahan kimia. Biasanya kalau kita menggunakan umpan dengan insektisida hexafluoron tadi biasanya dalam kurun waktu 1-2 bulan itu sudah bisa terkendali. Namun untuk Metarhizium ini perlu waktu yang lebih panjang, 2-3 bulan. Dan salah satu kelemahannya dia seringkali inkonsisten. Meskipun cukup menjanjikan untuk ini ya, cukup prospektif untuk diaplikasikan di lapangan, akan tapi kita seringkali menjumpai hasil yang inkonsisten. Kadang dia efektif, kadang tidak. Mungkin kaitannya adalah dengan ini ya, dengan isolat dari Metarhiziumnya atau mungkin dari produknya yang tidak segar atau sudah lebih dari 6 bulan misalnya, itu bisa menyebabkan inkonsistensi tadi. Nah, baik pemirsa, untuk bahasan rayap pada kesempatan kali ini kita cukupkan sekian. Jangan lupa untuk subscribe channel kami Dokter Sawit dan juga PPKS TV karena di sana ada informasi-informasi tentunya bermanfaat seputar kelapa sawit yang bisa sahabat dan pemirsa ikuti atau dapatkan. Dan kami juga membuka kesempatan kepada sahabat Dokter Sawit dan juga pemirsa apabila ada pertanyaan lanjutan terkait serangan rayap ataupun hama-hama secara umum, silahkan mengontak kami baik melalui saluran pribadi, WhatsApp, ataupun dengan memberikan komentar di video yang kami upload. Komentar di bawah silakan, nanti akan kami jawab. Terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan dan sudah mengikuti dari awal sampai akhir pemaparan webinar ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu pada seri-seri webinar OPT selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.